Kalau pajak itu kan saya punya nomor NPWP itu Mhm, dari 2010. Kalau masalah pajaknya aku sih bilang ya harus diikutin, mhm, karena kan kita memang berdirinya berdasarkan negara hukum dan hukum itu adanya di undang-undang dan undang-undang juga mengatur hal tersebut gitu. heeh, Jadi memang harus diikutin lah gitu. Lagian juga kalaupun bayar ya selama tertib dan benar-benar saja nggak masalah sih kayaknya, mhm, aman aja. Kayak aku pernah ngobrol sama teman-teman yang ada di KPP Pratama, eee, itu kan sekarang kesini kan makin dimudahkan ya, iya, ada aplikasi, mhm, terus kan gini, kita itu semuanya bukan menghindari sih Mas, kalau aku dulu ya, kalau aku ngomong flashback sebelum aku menjadi wirausahawan, banyak hal baru yang aku tahu ternyata, oh pajak itu banyak pasalnya ternyata. iya, Banyak yang sebenarnya tuh kita tuh bukan menghindari, cuma karena kita tidak tahu, mhm, akhirnya jadinya kita mengerjakan sesuatu, kok iya, tiba-tiba muncul secara cinta. mhm, Nah gitu, sebenarnya kita tuh, "Lah ini apa? Kalau aku tahu kayak gini kan aku harusnya begini." Nah, iya, itu kan manusiawi ya sebenarnya. heeh, Jadi kayak, kalau aku tahu sedari awal aku melangkah akan ke depannya akan ada pasal A, B, C, dan E, misalnya bla bla gitu, oh aku akan tahu cara bertindaknya seperti apa nanti ke depan. mmm, Bukan untuk mhm menginisiatif, mhm, bukan, cuman kayak, oke, kayak aku sendiri kan punya pengalaman mhm, pribadi gitu. Ketika aku membangun ini, aku tuh belum punya ilmu padahal aku anak sipil gitu. iya, Tapi ilmu perpajakan sampai ke sananya belum ada gitu. Cerita sedikit ya? Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa Mas, Nah, jadi ini pengalaman buat teman-teman juga. Jadi di pajak itu banyak pasal. Jadi itu bukan buat mengekang, tapi sebenarnya untuk mengatur biar tidak terjadi kebablasan aja sih mhm, sebenarnya kayak gitu. Biar tidak ada ketimpangan dan biar adil sebenarnya, arahnya ke iya, sana heeh, gitu. Jadi aku ngerasa waktu ngebangun ini, aku itu tidak tahu kalau ternyata ada batasan luas bangunan yang diatur sama iya, pajak, heeh, seperti itu. Jadi aku bangun, oh namanya ngerancang kan seneng-seneng aja, tanah garap-garap sendiri, gambar sendiri, ngerancang sendiri, ya udah semaksimal mungkin mhm, gitu. Ketika bangun baru jalan 2 bulan ya, 2020, itu aku running Agustus, September dapat tuh surat cinta. Cie, aku ngomongnya surat cinta aja surat gitu. cinta, Nah, surat cinta itu muncul, datang tek muncul. Ada sebutan pasal apa mhm, dan disebutnya situ KMS, iya, istilahnya KMS, kegiatan membangun membangun sendiri, sendiri. Nah, nggak tahu kan waktu itu akhirnya, konsul lah sama teman-teman yang ada di masih di bidang teknik sipil dan segala macam. Ada yang tahu nggak nih? Share di mhm, grup. Nggak tahu ini apaan gitu. Wah, aku juga nggak tahu. Aku kan cuma pengerja proyek aja, teman-teman kan iya, kerjain proyek heeh, dulu nih. Udah struktur masing-masing. Ini apaan ya KMS-nya gitu. Kok ada pembayaran dari RAB dan segala macam. Ya udahlah ketemu sama yang di sana aja lah gitu. iya, Coba berangkat, telepon dulu buat janjian bisa ketemu. mhm, Akhirnya ternyata setiap luas bangunan di atas 200 meter iya, persegi itu ada nominal yang harus dibayarkan bayarkan, pajaknya, seperti itu. Saya membayar, nah luar tidak biasa. lewat waktunya, tapi pandemi mengganggu kehidupan. Jadi waktu itu tuh ya udah, Iya, nurutin, heeh, akhirnya disusunkan RAB-nya kan aku punya sendiri, jadi asal-asal aja juga, mhm, nota nggak ada apa segala macam, cuma pembayaran tukang aja yang paham. Akhirnya ya udah coba rekap dulu, pinjam sama teman yang punya RAB-nya dibikin secara benar, tolong bantu hitungkan segala macam ini baiknya kayak gimana, udah susunkan semua, cek, majukan ke sana, udah tinggal bayar sekian persen mhm, lah gitu. Terus saya bilang, "Ini bayarnya harus kapan ya? Yang penting belum jangan lewat akhir tahun." iya, Oh udah, 2 bulan saya buka tuh running aman. mhm, Baru 2 bulan kemudian, bulan ketiga muncul jam malam, muncul pembatasan, akhir tahun juga salah perhitungan gitu, akhirnya dengan membayar gini, waduh gitu. Akhirnya abang saya yang awal saya panggil lagi, "Abang abang abang abang, pinjam duit abang," gitu. "Saya minta direstruktur abang," gitu. Nah akhirnya saya heeh, nah kan pajak juga ada ngebantu kan, iya, heeh, tuh berarti udah pajak ada adilin juga. ada sempat memanfaatkan Iya, fasilitas atau insentif betul pas betul. pandemi kemarin ya? Iya, insentifnya, intensif apa insentif itu, Mas? Insentif, Insentif. Nah, heeh, insentifnya itu waktu saya pakai juga. Jadi pas oke, tahun 2020 saya nggak ikutan, heeh, karena waktu itu kayaknya mungkin kurang informasi ya. mhm mhm, 2021-nya saya manfaatkan, oh, siap pakai dengan baik gitu. Itu siap. lumayan. Pernah datang ke kantor Mas? Sudah, pernah. Pelayanannya gimana Mas? Aman. Aman ya? Jadi dari awal security-nya ramah, Mhm, dibantu ke helpdesk-nya juga enak, ruang mhm, tunggunya juga adem, oh, enak enak. KP pertama pengalaman jos gitu, unggul gitu, kayak Mas yang unggul gitu.